Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Mari menari dengan girang. Sukacita bukan dari luar tapi dari dalam. Dia yang girangkan kita. Ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan semua, bersuka cita. Anda harus bergerak. Walaupun kau duduk di rumah, di kantor, ya goyang. Mulai berkata, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sukacita yang dari Tuhan memenuhi kita. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Waktu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Masuki gerbangnya. Oh, masuk hadirat Tuhan. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Bersukacita, sukacita goyang. Ya, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yes. Tepuk tangan bersama-sama. Wow. Yes, Lord. Pandemi tidak kunjung selesai. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada seorang anak Tuhan mendapat lihat dia berjalan berdua sama Tuhan di pinggir pantai. Dia melihat ada jejak kaki yang agak lebih besar dan jejak kakinya dia sendiri. Tiba-tiba dia tinggal merasa jejak kaki dia sendiri. Walaupun kok katanya agak besar,
Terus dia berkata, Tuhan kau di mana? Aku sedang menggendong kamu nak. Dia bersama kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati. Indah semua yang Tuhan beri. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Biar musik saja. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita merasa sepertinya semuanya tidak seperti yang saya harapkan dan saya doakan. Dengar, jangan tergesa-gesa. Singerkan lagu ini lagi kembali, apa yang kau alami kini, dan kita akan nikmati baik demi baiknya. Silakan. Yes Lord. Apa yang kau alami kini? Krisis demi krisis, pandemi demi pandemi, kita gak mengerti. Satu hal tanamkan di hati kita, Dia sedang membentuk kita untuk menjadi mempelai dan muridnya. Wow. Yes, terima kasih. Tuhanku tak akan pernah memberi. Saat kita minta roti, Dia akan beri roti. Gak mungkin yang lain. Semua cobaan, tantangan hidup melatih kita. Yes. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Lambaikan tangan saudara. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan. Percaya pelangi kasih-Nya sedang tersedia. Hidupmu sedang direnda oleh Bapa. Yes. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Lambaikan tanganmu, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu
karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. sekali lagi bersama-sama tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Kami izinkan Engkau merendah hidup kami menjadi suatu karya yang agung dan mulia. Saatnya akan tiba nanti. Yes, disembuhkan, dipulihkan. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih. Mari kita sembah. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Angkat suaramu sembah. Kira lama syandar lama sande, kira lama sando, kira lama sandia rama syanda rama syanda, kira lama sandia rama sanda rama, kira rama sande, kira rama sanda. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Tangan Tuhan memegang tangan kita. Angkat tanganmu, dipegang tangan Tuhan. Dan kau akan melihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Yes, Lord. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersama-sama, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Singer nyanyikan jiwaku dan kita teduh dalam hadirat-Nya. Jiwaku merindukan. Engkaulah Bapa yang terus kami rindukan oleh
jiwa kami yang haus. Jiwaku haus kepadamu Bapa, dalam Yesus dan Roh Kudus. Ya Allah yang hidup, bersama-sama kita angkat tangan kita. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersama-sama bersyukur, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tepuk tangan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tepuk tangan bersama-sama. Urarababa Syandaraba. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bersama-sama seperti rusa rindu sungaimu. Yes, angkat hatimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Yes Lord. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Bersama-sama lambaikan tanganmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Lambaikan tanganmu, panggil Yesus. Sembah Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita bersama panggil Yesus. Sembah Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, segalanya bagiku. Kau segalanya,
angkat tanganmu, kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu seumur hidupku menyembahmu. Yesus, 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 kau segalanya bagiku. Di dalam Bapa surgawi dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus, kau berarti bagiku. Amin. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Fir'aun dan menafsirkan mimpi Fir'aun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan.
Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan dengan miracle-nya. Sepanjang hidup dan pelayanan Yesus penuh miracle. Bahkan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga adalah miracle yang powerful. Dan yang dahsyat, dia naik ke surga, memberikan amanat agung supaya miracle-nya berlipat-lipat kali ganda melalui murid-muridnya dan kita semua. Di dalam Yesus kita bisa terima dan jadi alat miracle-nya. Saat ini kita akan belajar tentang kobarkan terus api Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31 menyatakan, mencatat demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi cirinya berani memberitakan kabar baik. Mohon maaf, bukan berani berdebat. Mohon maaf, bukan berani mengata-ngatain yang nggak baik kepada kelompok yang lain, tapi hanya memberitakan kabar baik. Injil adalah good news, kabar baik. Untuk orang sakit bisa disembuhkan, untuk orang lemah bisa dikuatkan,
untuk orang yang tersesat bisa kembali ke jalan yang benar, untuk orang berdosa bisa diampuni, terlebih kita bisa diubahkan dan memiliki keselamatan yang kekal di surga. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul adalah kisah awal dari kegerakan Roh Allah di muka bumi ini. Para murid yang tadinya terlihat lemah dan tidak berdaya, penuh rasa bersalah dan takut menghadapi dunia, mendadak berubah setelah mereka mengalami api Pentakosta, api Roh Kudus. Tidak lama lagi murid-murid yang ragu-ragu, mereka berubah menjadi rasul yang penuh keberanian. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dari manakah keberanian itu berasal? Sejenak kita mundur ke belakang, di mana momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga baru saja kita rayakan. Dari pernyataan Yesus dikatakan bahwa ia tidak bisa lagi menemani murid-muridnya, sehingga dia harus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Yohanes 14 ayat 1-3, jangan gelisah hatimu, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan memberikan engkau penolong yang disebut dengan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 mencatat, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Parakletos bahasa aslinya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah sendiri menyadari keterbatasan jasmani kita saat kita akan melakukan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Yesus sendiri juga mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa tugasnya di bumi telah diselesaikan dengan penuh kemenangan di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya. Sekarang saatnya para muridnya meneruskan pekerjaan amanat agungnya. Tetapi mereka tidak hanya sekedar menginjil begitu saja, tapi Yesus menjanjikan kuasa. Sebagaimana lidah-lidah api yang menyala-nyala, demikian pula lah kasih Allah kepada umat yang belum mengenalnya, menjadi sumber utama pelayanan para rasul. Mereka harus kuat, tabah, dan tak gentar oleh keadaan apapun. Bahkan bila jiwa mereka terancam sekalipun, mereka siap. Kisah para Rasul 1:8, Yesus memberikan amanat yang terakhir kemudian naik. Tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ternyata kuasa Roh Kuduslah yang memampukan mereka mengalami transformasi dari murid yang penuh keraguan menjadi rasul yang gagah berani, pahlawan iman yang perkasa. Sudah tahu, Petrus yang tadinya takut sama hamba dan menyangkal, bahkan 3 kali, mereka bangkit siap mati. Bahkan Petrus akhirnya mati disalib, kepala di bawah di Roma. Thomas dikuliti di India, Yakobus dipotong lehernya. Beberapa murid harus mati disalib, mati dipancung. Hanya satu Rasul Yohanes yang mati umur tua setelah dia dibuang di Pulau Patmos. Pencurahan Roh Kudus itulah yang memampukan nama Yesus sebagai juru selamat harus dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Kini tugas itu menjadi bagian daripada panggilan kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan menjadi muridnya. Akhirnya akhir zaman segera tiba. Tugas amanat agung tinggal sisa sedikit-sedikit lagi. Kita selesaikan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya bersama kuasa Roh Kudus. Saya akan sampaikan syarat-syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ingat, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Musa, Yusuf, Abraham,
Yakub, Ishak. Semua para pahlawan iman dimulai dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allahnya. Bahkan Elia yang hampir minta diambil nyawanya berjumpa di Gunung Horeb dan dia berubah. Hari-hari ini pastikan Anda berjumpa muka dengan muka. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan hidupmu diperbaharui, contoh Saulus, dari tukang mau bakar tempat ibadah Kristen, diubah menjadi Rasul Kristus. Itu mengalami perjumpaan pribadi di Damsyik. Walaupun dia punya surat otoritas dari Mahkamah Agama untuk menganiaya orang percaya, namun dia bertemu Kristus dan dia diubahkan. Yang dahsyat hari ini pun Anda bisa berjumpa dengan dia pribadi. Yang kedua, syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus adalah terbuka terhadap Roh Kudus. Sebuah botol yang tertutup, waktu dituang oleh air sebesar 1 galon atau 1 kontainer dituangkan, tapi botolnya tertutup. Mbok sampai kiamat juga nggak akan penuh. Buka. Mazmur 26 ayat 2 berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju padamu, kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah.
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu Anda sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, lalu terbuka dengan Roh Kudus untuk masuk, ingat, kalau kita menerima benda yang nyata, pasti kelihatan. Tapi Roh Kudus itu roh, tidak kelihatan. Tapi kita bisa rasakan, seperti angin, hembusannya, sejuknya, gerakannya. Walaupun tidak nyata, tapi kita bisa rasakan. Yang ketiga, terakhir, syarat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus, sehingga roh kita berkobar-kobar. Mengobarkan api Roh Kudus. Menerima kuasa Roh Kudus dan mengobarkannya. Jadi mengalami perjumpaan, terbuka, terima, dan mengobarkan. Kisah 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Anda bukan hanya mengalami perjumpaan, Anda buka hati, Anda menerima, tapi mengobarkan. Apa aplikasinya buat kita? Waktu Anda sudah memasuki tahap pertama dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, buka hati terhadap pencurahan Roh Kudus, buka mulut, mulai berbahasa baru. Pertama ucapkan Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Nanti akan ada aliran tersendiri. Lalu Anda mulai berglosolalia, bersonolalia. Glosolalia itu bahasa lidah yang kita nggak bisa mengerti, tapi roh kita ngerti. Sonolalia itu kita nggak ngerti, tapi orang lain ngerti bahasa apa. Bisa bahasa suku lain, bangsa lain. Dan itu powerful. Yang ketiga, Anda terima kuasanya dan mengobarkannya. Mulai melangkah untuk menjadi saksi, mulai melangkah untuk memberitakan kabar baik, mulai melangkah untuk melayani. Hari-hari ini saya dan Anda ingat, 1 Korintus 15:58 berkata, karena itu saudara-saudaraku kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau kita sudah terima api Pentakostanya, api kuasa Roh Kudusnya, kita biarkan api itu menyala. Api itu menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Yes. Hukum api bisa menyala. Pertama, bukan hanya dibutuhkan bahan bakar, tapi kedua dibutuhkan yang namanya oksigen. Ada oksigen, ada bahan bakar, ada yang dibakar. Roh Kudus sudah dinyala dalam diri kita, kobarkan. Dengan Anda mulai bersekutu dengan api-api yang lainnya, api Roh Kudus lainnya.
Karena kalau kayu itu sendirian, kayu api sendirian bisa mati. Bergabung dalam api unggun yang nyalanya berkobar-kobar. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari-hari ini Anda dan saya kobarkan, bertemu dengan anak Tuhan, hamba Tuhan lainnya, untuk bersama-sama. Kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah. Roh Kudus yang telah kita terima, kita biarkan menyala. 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 Menyala selamanya. Jangan dirusakkan oleh persoalan, salah paham, sakit hati, kecewa. Terus kobarkan. Api Pentakosta menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Yes. Mari kita lihat beberapa contoh. Setelah Yesus dikubur, api semangat dari murid-muridnya ikut terkubur. Terbukti apa? Semua murid laki-laki masuk di kamar loteng, sembunyi, ketakutan. Minggu pagi yang datang ke kuburan itu di Matius 28, wanita-wanita, tidak ada yang murid laki-laki. Bahkan Petrus menyangkal 3 kali. Thomas tidak percayakan kebangkitan gurunya sebelum mencocokkan ke bekas lubang paku dan lambungnya. Murid-murid bahkan meninggalkan pelayanan. Petrus dan 7 murid utama lainnya berkata, kita kembali ke profesi lama kita, mencari ikan, menjala ikan, lupakan menjala manusia. Semuanya sepertinya apinya padam. Yang dahsyat. Yesus setelah bangkit tidak lalu menyerah dengan api murid-muridnya yang padam. Api semangat muridnya begitu padam sampai ada 2 murid meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Emmaus itu di sana ada tempat untuk menghangatkan diri, ada air hangat. Tapi Yesus mendatangi mereka. Yesus selama 40 hari sebelum naik ke surga mendatangi muridnya satu persatu. Menemui satu persatu. Ke Thomas, ke Petrus, ke Kleopas, semuanya. Dan mereka dinyalakan, dikobarkan kembali. Hasilnya Thomas berkata, ya Tuhan Allahku. Dan Yesus mengingatkan, Thomas percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Percayakah saudara saya, Yesus sudah bangkit, bisa membangkitkan kita. Hari-hari ini, hari kita bukan diam, menyerah. Pandemi yang terjadi, ini latihan iman kita untuk kita berkemenangan. Jangan menyerah kalah hanya karena pandemi. Menyerah kalah karena krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pekerjaan, krisis usaha, bahkan multi krisis. Di tengah-tengah krisis ada Kristus yang mengatasi segala krisis. Hari ini saja Anda untuk mengobarkan. Ingat, langkah pertama adalah bertemu secara pribadi dengan Kristus, mengalami perjumpaan pribadi. Kedua, Anda buka hati,
ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Buka mulutmu, mulai berbahasa baru. Mulai dengan panggil Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Raja. Dan yang akhirnya Anda terima kuasanya. Gunakan itu dengan mengobarkannya. Mulai memberitakan kabar baik. Petrus mulai berkhotbah. Thomas akhirnya dikuliti di India dan mati di sana, tapi Injil diberitakan di India. Petrus disalib di Roma, kepala terbalik, dan Injil memenangkan kota Roma. Hari ini saya dan saudara tidak harus perlu mati syahid seperti mereka. Zamannya udah berbeda. Mati atas dirimu sendiri. Mati atas ambisimu. Atas kedaginganmu. Tapi Anda terima dan kobarkan Roh Kudus yang ada padamu. Ingat, menjelang akhirnya akhir zaman, pencurahan Roh Kudus semakin dahsyat. Bahkan lebih-lebih dahsyat lagi. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah. Mengobarkan kadang tidak harus sendiri, bersama teman boleh. Dalam kelompok Misbah keluarga, di keluarga kita masing-masing. Di kubu doa, di family altar, di kelompok kul atau fresh atau komsel. Terlebih di gereja lokal. Pastikan kita hari-hari ini sedang berkobar-kobar. Dan waktu Yesus datang sebagai mempelai pria, kalau sampai pelitamu padam, maka engkau kehabisan minyak. Jangan 5 gadis yang bodoh itu mencoba mencari minyak dan ketinggalan, pintu tertutup. Tapi kalau minyakmu terus menyala dan berkobar, pasti Roh Kudus terus menyertaimu. Engkau dalam rencana yang besar dan dahsyat. Biar hari ini saya dan Anda sungguh-sungguh minta Roh Kudusnya mengalir. Roh Kudusnya memenuhi. Roh Kudusnya bahkan berkobar-kobar dalam diri kita. Penuhiku, penuhiku, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Angkat tangan kita bersama, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, saya punya pengalaman. Saya lahir baru sejak SMP kelas 2. Hidup saya diubahkan sama sekali. Cita-cita saya berubah, panggilan saya berubah, dan masa depan saya berubah. Yang membuat saya berkobar-kobar menyala, saya menerima baptisan Roh Kudus. Hari itulah saya mulai, selain sekolah SMP, saya menjadi guru sekolah minggu. Ikut vokal grup. Saya juara di kampung saya. Bukan juara tapi kelas kampung, tapi walaupun di kampung, juara. Saya masuk SMA Negeri Tuban, tanpa biaya, tanpa tes. Dan saya lulus SMA. Sementara SMA saya menjadi guru sekolah minggu, pengurus youth, dan juga menjadi cleaning service di gereja itu. Lulus SMA saya mau sekolah Alkitab. Tentu orang tua saya tidak izinkan, saya ada 3, bertanggung jawab menolong mereka untuk juga bisa sekolah. Dan akhirnya saya mengalah dengan saya kerja di pegawai negeri, Departemen Keuangan. Tapi itu tidak menyurutkan api yang menyala dalam diri saya. Setelah adik saya berhasil sekolah dan akhirnya 3 dari saya, 2 jadi pendeta, saya sekolah Alkitab.
Saya nggak memikirkan diri pribadi, saya hanya panggilan dan menyalakan korban itu, menyalakan api Roh Kudus itu, dan Tuhan bawa hari ini saya ke kota-kota, ke desa-desa, ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Hari ini saya dan saudara, ayo berkobar-kobar, dan kau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kau akan disertai oleh Yesus Kristus sampai akhir zaman. Kita berdoa. Bapak, siapapun kami, tidak kebetulan mengikuti program ini, buatlah kami senantiasa setiap saat mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dalam doa kami, penyembahan kami, dan juga waktu kami baca Alkitab. Setelah itu kami boleh membuka hati kami untuk Roh Kudus masuk, memenuhi kami. Dan kami siap menerima kuasa-Mu dan mengobarkan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami berani menjadi saksi, mendoakan orang sakit, mengusir setan, bahkan memuridkan. Dan kami tahu mujizat-Mu menyertai kami. Kami dan si Roh kami diselamatkan, kami disertai sampai akhir zaman. Berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus selamanya atas kami dalam nama Yesus. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai.
Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia
kesepian, dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakan